Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Jarif Wijanarko, perwakilan dari kelompok 2 dengan judul presentasi tentang modulasi analog pada sistem telekomunikasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alwan Jarif Wijanarko, ada Ibu Toyoga Adi Pratama, dan ada Sutyono Buddha. Selanjutnya itu presentasi pertama itu tentang modulasi. Pertama itu modulasi. Modulasi adalah pengaturan parameter dari sinyal pembawa atau carrier yang berfrekuensi tinggi sesuai sinyal informasi atau permodulasi yang frekuensinya lebih rendah. Sehingga informasi tadi dapat disampaikan. Modulasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penumpangan atau penggabungan sinyal informasi kepada gelombang pembawa, sehingga memungkinkan sinyal tersebut ditransmisikan melalui communication channel. Pada parameter penggabungan dilakukan dengan mengubah besaran tertentu dari gelombang pembawa sesuai dengan bentuk sinyal, yaitu Y sama dengan A sin omega T ditambah fasa. Mengapa perlu modulasi? Yang pertama itu meminimalisasi terjadi interferensi pada sinyal pada pengiriman informasi menggunakan frekuensi sama atau berdekatan. Yang kedua itu dimensi antena menjadi lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga itu termodulasi dapat dimultiplexing dan ditransmisikan via sebuah saluran transmisi. Nah, yang selanjutnya itu terdapat dua jenis modulasi, analog dan digital. Kali ini kita hanya membahas tentang modulasi analog, di mana sinyal analog adalah sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu atau terus-menerus. Teknik modulasi untuk sinyal informasi analog dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan parameter sesuai gelombang sinus. Setiap jenis modulasi memiliki beberapa kelemahan dan kelebihannya. Berikut ini adalah 3 jenis modulasi analog yang sering digunakan dalam sistem komunikasi radio analog. Yang pertama itu modulasi AM. Amplitudo modulasi AM adalah salah satu bentuk modulasi di mana informasi digabungkan dengan sinyal pembawa atau carrier berdasarkan perubahan amplitudonya. Amplitudo modulasi merupakan modulasi analog linier. Disebut linier karena frekuensi sinyal pembawa tetap konstan. Besar amplitudo sinyal informasi mempengaruhi besarnya frekuensi sinyal pembawa. Parameter sinyal yang mengalami perubahan adalah amplitudonya. Amplitudo sinyal pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Rentang frekuensi AM itu 500 Hz sampai 1600 kHz. Dan panjang gelombang amplitudonya itu 1600 kHz sampai 30.000 kHz. Jika direntangkan dengan satuan meter, jangkauan sinyal AM bisa mencapai puluhan ribu kilometer. Persamaan sinyal carrier itu VC dalam kurung T sama dengan VC sin omega C kali T. Secara umum, persamaan sinyal permodulasi atau informasi adalah VM dalam kurung T sama dengan VM sin dalam kurung omega MT, di mana FM adalah frekuensi sinyal permodulasi dan VM adalah amplitudo sinyal informasi. Lanjutan. Jadi yang kedua ini adalah modulasi FM. Modulasi FM adalah atau bisa disebut frekuensi modulation atau modulasi frekuensi adalah teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Jadi pada modulasi frekuensi ini, sinyal informasi akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudonya tetap selama proses modulasi. Jika sinyal C dalam waktu adalah sinyal carrier, frekuensi FC dan amplitudo A. M dalam waktu adalah sinyal informasi, maka sinyal carrier termodulasi X dalam waktu dengan rincian XFM dalam waktu sama dengan A sin dikali 2V dikali FC plus DFT. Yang ketiga adalah modulasi PM. Modulasi PM atau bisa disebut fasa modulation adalah proses penumpangan sinyal informasi pada fasa dari sinyal carrier. Modulasi ini menggunakan perbedaan sudut fasa dari sinyal analog untuk membedakan kedua sinyal digital. Pada modulasi ini amplitudo dan frekuensinya tetap, sedangkan fasanya yang berubah-ubah.
Jika C dalam waktu sama dengan A sin 2V FCT adalah sinyal karir dan MT adalah sinyal informasi, maka sinyalasi modulasi X dalam waktu adalah A sin dikali 2V FCT plus K dikali M dalam waktu, dengan K itu adalah suatu konstanta. Modulasi ini merupakan bentuk modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi fase dari sinyal pembawa. Hampir mirip dengan FM, frekuensi pembawa juga bervariasi karena variasi fase tidak berubah amplitude pembawa. Modulasi fase jarang digunakan karena menggunakan perangkat keras penerima yang lebih kompleks, tapi keuntungannya adalah potensi gangguan dan daya yang dibutuhkan lebih kecil. Ada penerapan modulasi AM, VM, dan PM. Pada modulasi amplitudo modulasi di pemancar radio dengan teknik AM, amplitudo gelombang karir akan diubah seiring dengan perubahan sinyal informasi yang dimasukkan. Frekuensi gelombang karir yang relatif tetap, kemudian sinyal dilewatkan ke RF atau radio frekuensi amplifier untuk dikuatkan agar bisa dikirim ke jarak yang jauh. Setelah itu dipancarkan melalui antena. Yang kedua, penerapan pada modulasi frekuensi modulasi adalah untuk merubah satu atau lebih sinyal input yang berubah frekuensi audio menjadi gelombang termodulasi dalam sinyal RF atau rasio radio frekuensi. Ini dimasukkan sebagai output daya yang kemudian diumpankan ke sistem antena untuk dipancarkan. Dalam bentuk sederhana dapat dipisahkan atas modulator FM dan sebuah power amplifier RF dalam satu unit. Sebenarnya pemancar FM terdiri atas rangkaian blok subsistem yang memiliki fungsi tersendiri. Yang ketiga adalah modulasi PM. Jadi modulasi PM ini penerapannya adalah proses modulasi ini dari frekuensi gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan satu sinyal informasi digital. Sudut fase mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima yang mengakibatkan sangat diperlukan stabilitas frekuensi pada pesawat penerima. Gunanya dapat memperoleh stabilitas frekuensi pada penerima, akan tetapi terkadang dipakai suatu teknik yang koheren dengan PSK yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian sinyal analog. Teknik modulasi analog ini sudah banyak digunakan dalam dunia telekomunikasi. Teknik modulasi-demodulasi ini digunakan dalam mengolah sinyal dari transceiver dan receiver melalui berbagai media perantara. Pada umumnya, modulasi ini sebelum digunakan dalam proses telekomunikasi, teknik ini terlebih dahulu telah digunakan dalam penggunaan radio. Dalam perkembangannya, teknik modulasi ini telah berkembang pesat sehingga sekarang sudah digunakan dalam berbagai peralatan baik dalam bidang telekomunikasi, kontrol, dan lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari kelebihan dan kekurangan masing-masing modulasi, baik itu AM, PM maupun FM. Yang pertama itu kelebihan dan kekurangan dari modulasi AM. Untuk kekurangan sendiri, modulasi AM dapat terganggu oleh gangguan atmosfer. Yang kedua, daya yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan FM maupun PM. Kelebihan sendiri, modulasi AM memiliki range jangkauan yang luas karena sinyal AM mampu dipantulkan pada lapisan udara teratas yaitu ionosfer. Yang kedua, lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana dibandingkan dengan modulasi FM dan juga PM. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari modulasi FM, di mana kelebihan dari modulasi FM yaitu yang pertama lebih tahan noise gangguan atmosfer karena frekuensinya itu sebesar 88 hingga 108 MHz, di mana jarak terkena noise seperti itu. Yang kedua, daya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan AM. Dan yang ketiga, bandwidth lebih besar dibandingkan AM yang memungkinkan transmisi stereo. Kekurangan dari modulasi FM sendiri yang pertama itu lebih rumit dibandingkan AM. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari modulasi PM. Kekurangan sendiri yang pertama itu lebih rumit dibandingkan AM maupun FM, dan kelebihan sendiri memiliki potensi noise atau gangguan atmosfer lebih kecil dibandingkan kedua modulasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari penerapan modulasi analog
Salah satu contoh soalnya itu adalah soal dari modulasi FM. Nah, di mana soalnya itu stasiun siaran FM mengizinkan sinyal audio bermodulasi hingga 15 kHz dengan deviasi maksimum sebesar 75 kHz, dan tentukan yang pertama A. Indeks modulasi FM, yang ke B. Lebar bidang yang dibutuhkan untuk transmisi sinyal FM. Oke, di sini ada jawaban dari soal sebelumnya, di mana bagian A indeks modulasi FM, di mana kita akan mencari MF sendiri, rumus delta per FM, di mana delta sendiri adalah deviasi maksimumnya dan FM sendiri adalah frekuensi tertinggi pemodulasi, di mana delta sendiri adalah 75 kHz dan frekuensi tertinggi pemodulasi atau FM sendiri sebesar 12 kHz. Nah, hasilnya berupa 5 dB. Lebar bidang untuk transmisi FM dapat ditentukan dengan cara yaitu BW sama dengan 2 dikali N kali FM, dimana N sendiri itu adalah nilai tertinggi komponen bidang sisi dan F sendiri yang tadi bilang frekuensi tertinggi pemodulasi, dimana di sini untuk N sendiri dapat 8 dan F sendiri dapat 15. Jadi untuk perumusan itu untuk BW sendiri 2 dikali dalam kurung 8 dikali 15, dimana dapat hasil 240 kHz. Untuk cara kedua di bagian B ini sendiri dengan aturan Kersen sebagai berikut. BW sama dengan 2 dikali dalam kurung delta plus FM sama dengan dimana delta sendiri tadi adalah 75 kHz, FM sendiri adalah 15 kHz, dimana 2 dikali 75 dalam kurung 75 tambah 15 sama dengan 140 kHz. Sekian dari contoh soal, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari topik 5 yaitu modulasi sinyal analog, yaitu modulasi sinyal analog merupakan teknik atau proses pada suatu frekuensi tinggi, di mana frekuensi tinggi itu diubah-ubah sesuai dengan arus pembicaraan atau sinyal semula yang dimasukkan. Jika modulasi sinyal analog, maka sinyal yang dimodulasi akan berupa sinyal analog. Dimodulasi analog merupakan suatu proses pada frekuensi tinggi bermodulasi untuk mendapatkan kembali arus pembicaraan. Sinyal masukan sinyal analog frekuensi tinggi yang membawa sinyal informasi dari arus modulasi. Demodulasi dinamakan arus carrier. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.